Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah kecerdasan bisnis ya, dengan kode mata kuliah MKK 6W4335. Materi kali ini untuk pertemuan kedua yaitu komponen kecerdasan bisnis. Dengan saya sebagai dosen, Dr. Heni Pratiwi, Eskom MPD MTI. Nah, ini adalah deskripsi mata kuliah ya. Itu sama dengan pertemuan kita sebelumnya di pertemuan 1. Jadi membahas konsep, teknik, dan aplikasi kecerdasan bisnis dalam konteks bisnis digital, sehingga nanti mahasiswa dapat mempelajari bagaimana mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan berbasis data. Adapun topik yang dibahas yaitu mencakup pengelolaan data, teknik data mining, machine learning, big data, serta penggunaan perangkat lunak business intelligence seperti Power BI. Di Power BI kita gunakan untuk visualisasi data dan analisis bisnis. Nah, dengan mengikuti mata kuliah ini, teman-teman mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan wawasan terkait bisnis, terutama yang berbasis data, dan dengan menerapkan strategi kecerdasan bisnis guna meningkatkan daya saing perusahaan ya secara kompetitif dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan berbasis teknologi. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah kali ini yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar bisnis digital dan menjelaskan bagaimana kecerdasan bisnis itu dapat mendukung proses perencanaan, penciptaan, dan pengembangan usaha. Kemudian untuk sub CPMK-nya yaitu mahasiswa dapat memahami komponen utama dalam kecerdasan bisnis. Nah, komponen kecerdasan bisnis itu penting ya, karena dapat membangun sistem kecerdasan bisnis modern. Nah, kalau kita berbicara terkait komponen, itu erat kaitannya dengan data warehouse atau penyimpanan data. Yang penting pertama yaitu adanya repositori yang terpusat. Jadi, data boleh jadi dari berbagai sumber, tapi dikumpulkan dalam satu repositori saja. Kemudian, repositori itulah yang merupakan basis pengetahuan yang kita gunakan nanti untuk menganalisis bisnis. Kemudian adanya integrasi data. Kita gabungkan data dari sistem yang berbeda-beda menjadi satu gitu ya di sebuah warehouse. Nah, proses ini menyelesaikan masalah terutama apabila ada format yang tidak sama atau yang sering berubah. Yang ketiga itu adalah orientasi subjek. Jadi data itu di organisasi berdasarkan topiknya seperti apa, bukan di aplikasinya. Jadi dari aplikasi, kemudian kita ambil datanya, data itu kita kelompokkan berdasarkan topik-topiknya. Sehingga lebih memudahkan untuk analisis lintas departemen atau lintas unit di organisasi tersebut. Kemudian kalau terkait data warehouse atau komponen data itu erat kaitannya juga dengan ETL. ETL itu extract, transform, load ya. Ekstraksi, jadi kita ambil data dari berbagai sumber, bisa database, bisa aplikasi, bisa file. Nah, ini bisa menangani berbagai format data. Jadi ekstraknya dari mana-mana ya. Kemudian kalau datanya sudah kita ambil, datanya udah kita ekstrak, terus kita ubah nih data mentah jadi format yang konsisten sesuai dengan yang kita perlukan. Jadi format itu mesti satu gitu. Yang penting itu data yang bisa kita gunakan. Termasuk proses pembersihan dan normalisasi datanya itu juga di bagian transform. Kemudian yang terakhir ada load. Load itu kita masukkan data yang sudah bagus, yang sudah sesuai ya. Transformasinya sudah sesuai dengan yang kita perlukan, kita masukkan ke dalam data warehouse yang tadi. Supaya apa? Supaya datanya juga lebih konsisten gitu dan tidak berubah-ubah lagi. Nah, ada lagi yang disebut dengan OLAP, Online Analytical Processing, proses analisis secara online. Jadi yang pertama, OLAP itu bisa menganalisis data dari berbagai perspektif. Ya, biasanya dia modelnya kubus. Ya, namanya dia pemrosesan multidimensi. Kemudian OLAP ini bisa menganalisis yang kompleks atau rumit ya.
Jadi bisa dilakukan drill down untuk melihat detail yang lebih dalam atau yang tidak terlihat tuh bisa diperlihatkan gitu. Kemudian ada yang namanya kecepatan query, jadi dia memberikan hasil query dengan cepat, mendukung keputusan bisnis yang lebih real time. Jadi kalau misalnya kapan kita perlu datanya, ya saat itu juga keputusannya bisa dihasilkan. Nah, berikutnya ada yang namanya data mining atau penambangan data ya. Bisa dilihat di sini teman-teman, dan teman-teman juga bisa sambil melihat atau mencari contoh-contohnya bagaimana setiap prosesnya ya. Yang pertama itu adalah penemuan pola. Jadi kita lihat dulu ada hubungan tersembunyi di dalam data. Kita bisa identifikasi tren yang tidak terlihat dengan analisis manual. Nah, kalau pakai data mining itu bisa kelihatan ya, karena data mining juga bagian dari kecerdasan buatan. Yang kedua, data mining itu bisa diterapkan untuk prediksi. Kita bisa menggunakan data historis untuk meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah grafiknya nanti meningkat, tetap, atau seperti apa. Yang jelas, dia bisa membantu organisasi untuk mengelola bisnisnya supaya sesuai dengan kebutuhan pasar atau keperluan konsumen. Yang ketiga itu ada namanya segmentasi. Nah, segmentasi di sini kita bisa kelompokkan data berdasarkan karakteristik tertentu. Misalnya kita mau melakukan personalisasi, kita mau menawarkan produk untuk usia 18 sampai 25 tahun. Itu produknya apa? Sehingga nanti lebih tertarget. Nah, nanti hasil akhirnya juga meningkatkan jumlah penjualan. Yang keempat itu ada deteksi anomali ya. Jadi mengidentifikasi penyimpangan dari pola normal. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, itu lebih mudah untuk ditemukan. Buat apa? Supaya datanya juga lebih aman, secure ya, dan manajemen risikonya juga lebih baik. Nah, ini adalah dashboard dan visualisasi. Jadi datanya tuh bisa terlihat dan bisa memberikan gambaran keseluruhan terkait kinerja bisnis dari waktu ke waktu. Bisa disesuaikan tadi ya. Kemudian ada visualisasi interaktif, sehingga si pengguna ini bisa lebih berinteraksi dengan data. Dia mau data yang mana yang ditampilkan. Jadi eksplorasi datanya juga bisa lebih terlihat. Kemudian ada analitik real time. Kapan data diperlukan, datanya langsung tersedia. Jadi tidak lagi menunggu-nunggu. Datanya bisa langsung digunakan sesuai dengan yang diinginkan. Sehingga nanti bisa mendukung pengambilan keputusan organisasi yang lebih cepat dan tepat. Nah, di sini ada kecerdasan bisnis prediktif, ada analisis deskriptif, ada diagnostik, ada prediktif, ada preskriptif. Nah, teman-teman silakan untuk mencari contohnya ya. Di analisis deskriptif itu asal katanya dari deskripsi, jadi menjelaskan apa nih yang sedang terjadi saat ini kalau prediktif. Kenapa bisa terjadi begitu? Kemudian analisis diagnostik. Nah, itu tadi ya, mirip-mirip seperti deskriptif, tapi kok deskriptif itu berupa penjelasan. Kalau analisis diagnostik itu seperti why, kenapa sih hal ini terjadi? Apa penyebabnya? Gitu ya. Kemudian baru analisis prediktif. Nah, kira-kira nanti kalau sudah ada diagnosis begini, apa ya yang bakalan terjadi gitu. Jadi dia biasanya menggunakan algoritma untuk meramalkan tren. Berikutnya yang keempat yaitu ada analisis preskriptif. Nah, preskriptif ini sudah mulai menentukan solusi, tapi solusi yang paling cocok atau paling sesuai dengan kondisi yang ada di organisasi tersebut. Jadi dia memberikan solusi itu, tapi tentu berdasarkan dari hasil prediksi. Nah, ini dia, ada kaitannya antara big data dengan kecerdasan bisnis, 5V ya, volume, velocity, variety, veracity, dan value. Volume itu gimana? Datanya kita perlunya besar, sehingga teknologinya khusus ya untuk penyimpanan pemrosesan data warehouse-nya harus juga lebih besar.
Kemudian ada velocity. Velocity itu kecepatan data yang dihasilkan. Kita misalnya perlu informasi ini, maka datanya ya seharusnya cepat juga diproses gitu. Sehingga tidak perlu menunggu lama dan lebih efisien. Kemudian ada namanya variety. Ya, kita perlu data yang beragam. Jadi tidak hanya satu atau dua data saja. Datanya harus beragam, termasuk data yang terstruktur ataupun tidak terstruktur. Kan nanti ada pembersihan juga ya. Kemudian ada yang namanya veracity. Veracity artinya datanya harus akurat dan handal. Kenapa? Karena kualitas bisnisnya, kualitas analisisnya, dan keputusannya tergantung dari keakuratan data. Kemudian yang kelima adalah value atau nilai. Bagaimana nih nilai yang dihasilkan dari datanya? Berkualitas, efektif gitu ya. Karena itu adalah tujuan akhir dari kecerdasan bisnis. Oke, ini dia sistem pendukung keputusan. Jadi ada 3 tingkatan. Pertama, keputusan operasional itu adalah aktivitas sehari-hari ya. Jadi yang sering kita lakukan gitu ya. Itu harus kita lakukan sehari-hari ya, keputusan-keputusan pembelian, keputusan-keputusan penjualan yang memang setiap hari kita lakukan, namanya keputusan operasional. Kemudian ada keputusan taktis, implementasi strategi. Misalnya kita harus memberi promo, atau kita memberikan diskon, atau kita harus direct selling, itu keputusan taktis. Kemudian ada lagi keputusan yang paling tinggi, yaitu keputusan eksekutif. Ini adalah strategi tingkat tinggi. Misalnya keputusan untuk merger, keputusan untuk membuka cabang baru, untuk berekspansi. Nah, dia perlu keputusan level top level manajemen. Jadi perlunya keputusan eksekutif. Itu ya, di SPK ada 3 jenis keputusan, operasional, taktis, dan yang paling tinggi adalah keputusan eksekutif. Kenapa? Karena itu melibatkan pemikiran jangka panjang. Jadi Design Support System atau SPK itu mengintegrasikan data dan model analisis. Jadi dia membantu pengambil keputusan dalam mengidentifikasi masalah, sehingga nanti dia akan memberikan alternatif solusi yang objektif. Nah ini teman-teman, penerapan kecerdasan bisnis itu ada beragam ya. Ada di pendidikan, kesehatan, manufaktur, retail, sama perbankan. Nanti teman-teman boleh deh cari contohnya gimana bidang pendidikan, gimana nih mereka nerapin business intelligence-nya, kesehatan gimana, manufaktur gimana, retail gimana, perbankan gimana. Oke, saya spill satu, misalnya di perbankan, BI itu biasanya digunakan untuk mendeteksi keamanan kredit gitu. Jadi rekam jejak si kreditur itu bisa terlihat dengan menggunakan BI, sehingga bank juga bisa tahu nih apakah dia layak diberikan kredit atau tidak layak ya. Jadi gini, tingkat adopsi sebuah kecerdasan bisnis itu bervariasi ya di bidang industri. Nah, tapi kalau kita lihat dari grafik ini, perbankan sama retail itu menunjukkan tingkat adopsi tertinggi karena memang sangat riskan ya, manajemen risikonya juga lebih besar. Ya, untuk potensi pertumbuhan yang cukup besar untuk BI itu masih di pendidikan dan kesehatan. Mungkin teman-teman mau menerapkan BI di pendidikan atau kesehatan, boleh. Ya, nanti untuk selanjutnya bisa ke manufaktur, retail, dan perbankan. Nah, baik demikian teman-teman, itu sekilas singkat terkait penjelasan kecerdasan bisnis. Nah, berikut ini adalah 5 referensi yang teman-teman bisa baca atau bisa lihat ya. Di Google Scholar juga ada, di perpustakaan juga ada. Oke, demikian dari saya untuk menjelaskan. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru atau materi terkait kecerdasan bisnis selanjutnya. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa tuliskan di forum atau di kolom komentar. Demikian dari saya, Dr. Heni Pratiwi, Eskom MPD MTI. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.